Siswa dan siswi serta alumni Man Insan Cendekia Pekalongan yang berbahagia, banyak di antara kita yang hanya melihat dari sisi negatif adanya pandemi COVID-19 ini. Padahal banyak sekali hikmah serta sisi positif yang kita rasakan yang mungkin tidak kita sadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustaba wa ala alihi wa man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sivitas Akademika Man Insan Cendekia Pekalongan rahimakumullah, wabil khusus siswa dan siswi serta alumni Man Insan Cendekia Pekalongan yang saya cintai dan saya banggakan dimanapun Anda berada. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga hari ini Allah senantiasa memberikan kita kenikmatan khususnya dalam menjalankan ibadah di bulan suci, bulan yang penuh rahmat, yaitu bulan Ramadan. Siswa dan siswi serta alumni Man Insan Cendekia Pekalongan yang berbahagia, banyak di antara kita yang hanya melihat dari sisi negatif adanya pandemi COVID-19 ini. Padahal banyak sekali hikmah serta sisi positif yang kita rasakan yang mungkin tidak kita sadari. Mengutip dari ceramah Ustadz Yusuf Mansur, beliau mengatakan ada minimal 5 hikmah besar yang kita rasakan selama pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, mengenai pendidikan. Di awal masa jabatan yang kedua, Presiden Joko Widodo memilih Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, orang yang kita kenal sebagai CEO Gojek yang syarat akan teknologi. Hingga banyak dari kita yang berpikir bahwa di masa jabatan beliau, pendidikan akan menjadikan teknologi sebagai media pembelajaran. Dan mungkin banyak di antara kita yang bercanda, wah nanti pasti belajarnya online nih. Dan ternyata benar saja, apa yang menjadi candaan kita, Allah tanggepin dengan serius. Tak menunggu lama, candaan kita menjadi kenyataan. Di pandemi COVID-19 ini, hampir semua instansi pendidikan, baik sekolah maupun kampus, menggunakan media online sebagai media pembelajarannya. Yang kedua, masih berkaitan dengan pendidikan. Di awal masa jabatan Mas Menteri Nadiem Makarim, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, beliau mencanangkan sebuah program, yaitu kemerdekaan belajar. Dan benar saja, tidak butuh waktu lama, pandemi ini membuat pelajar mengatur waktunya sendiri untuk belajar. Tidak seperti di sekolah yang timing dan schedule belajarnya diatur oleh madrasah. Sebagaimana yang kalian rasakan di Insan Cendekia, pagi, siang, sore, hingga malam, waktu belajarnya sudah diatur dan kalian tinggal mengikuti saja. Akan tetapi, pandemi ini membuat kalian menjadi merdeka dalam belajar. Kalian atur sendiri timingnya, kapan kalian akan belajar, di mana kalian belajar, dengan kondisi yang bagaimana kalian belajar, kalian bisa mengaturnya sendiri. Kemudian yang ketiga, di awal pergantian tahun 2020, mungkin banyak di antara kita, termasuk diri saya, yang melihat kalender bukan hanya untuk melihat
tanggal-tanggal tertentu, akan tetapi lebih melihat ke di mana aja sih tanggal merah ini. Banyak gak sih tanggal merah di tahun 2020 ini? Dan apa yang menjadi candaan saya, mungkin candaan kita semua, Allah kabulkan dengan pandemi ini. Dan sudah hampir 2 bulan kita tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Dengan kata lain, tidak sepenuhnya libur, akan tetapi kita bisa merasakan nikmatnya hari-hari libur atau hari-hari yang seperti hari libur, di mana kita melakukan kegiatan di rumah saja. Dan mungkin akan lebih lama lagi, mungkin hingga bulan Oktober, Desember, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, beberapa waktu terakhir kita membahas tentang isu global warming dan penipisan lapisan ozon akibat dari polusi udara yang sangat parah. Banyak dari kita yang berdiskusi bagaimana cara mendinginkan bumi kembali dan membersihkan polusi udara. Dan kembali Allah kasih jawabannya dengan pandemi ini. Dilaporkan dari New Scientist, sebuah lembaga jurnal internasional, merilis bahwa lapisan ozon di atas Antartika telah pulih kembali. Atmosfer kita lihat menjadi kembali berwarna semakin biru, yang menandakan bahwa lapisan ozon kembali menebal. Dan beberapa waktu yang lalu kita lihat ada sebuah berita viral di India, yang mana pemandangan gunung atau pegunungan Himalaya itu dapat terlihat kembali dari India Utara yang berjarak lebih dari 200 km. Sebuah pemandangan yang terakhir kali terlihat itu lebih dari 30 tahun yang lalu. Luar biasa. Artinya polusi udara di India kembali membaik. Dan ini sebuah jawaban dari Allah dengan adanya pandemi COVID-19. Dan terakhir, efek pandemi bagi berkahnya bulan Ramadan menyebabkan kita yang selama ini jarang berkumpul dengan keluarga, khususnya kalian yang tinggal di asrama, kemudian Allah satukan keluarga kita selama 1 bulan penuh. Di bulan yang penuh berkah ini, sahur bersama, buka bersama, sholat tarawih berjamaah bersama seluruh anggota keluarga, dan bahkan murojaah serta menghatamkan Al-Quran juga bersama dengan keluarga. Maka dari itu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau dustakan. Siswa dan siswi serta alumni yang dirahmati Allah, maka dari itu mari kita perbanyak amalan ibadah kita di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Allah masih memberikan banyak waktu luang bagi kita. Untuk itu mari kita perbanyak ibadah kita, kita perbanyak tadarus Al-Quran kita perbanyak murojaah hafalan kita. Karena jangan sampai kita hanya menyisakan waktu buat Al-Quran, akan tetapi mari kita berikan waktu khusus buat Al-Quran di hidup kita. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qara'a harfan minal kitabi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, lam harfun, wal mim harfun." Barang siapa membaca 1 huruf dari kitabullah, maka baginya sebuah kebaikan, dan kebaikan itu dilipat gandakan sebanyak 10 kali lipat. Aku, kata Nabi, tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Maka dari itu, dari hadis tersebut menjelaskan bagaimana banyak sekali kebaikan yang akan kita dapatkan dan juga pahala dari membaca Al-Quran. Dan bayangkan
jika kita bisa menghatamkan 1, 2, mungkin 3 kali khatam Al-Quran di bulan suci ini. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga sedikit kultum ini memberikan manfaat bagi kita semuanya, lebih khusus bagi diri saya pribadi, dan semoga kita bisa berakhir di bulan Ramadan ini sebagaimana yang Rasul sampaikan, seakan-akan seperti bayi yang baru lahir tanpa ada dosa. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.